Halo teman-teman, selamat datang di Jendela Edukasi. Kali ini kita akan menggali terkait salah satu organ tubuh kita yang paling penting. Ada yang tahu? Dia setiap hari digunakan untuk mengunyah. Tanpa dia, kita akan kesulitan untuk berbicara dan tersenyum. Iya, benar sekali. Dia adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan salah satu bagian penting yang perlu kita pelajari. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana rongga mulut dapat menjadi cermin kesehatan bagi tubuh kita. Melalui salah satunya infeksi virus yang dapat bermanifestasi di dalam rongga mulut. Mari kita simak. Virus dapat masuk ke rongga mulut melalui berbagai cara penyebaran, seperti melalui udara, droplet, cairan tubuh, maupun kontak langsung dengan benda atau orang yang terinfeksi. Begitu masuk, virus dapat menginfeksi sel-sel di rongga mulut seperti pada mukosa hingga kelenjar saliva, yang kemudian dapat menimbulkan reaksi-reaksi tertentu. Herpes simplex virus adalah virus DNA dari famili Herpesviridae yang menyebabkan infeksi akut dan laten pada manusia. Tipe yang paling relevan untuk rongga mulut adalah HSV-1, namun HSV-2 juga dapat melibatkan area orofasial. Setelah infeksi primer, HSV menetap laten pada ganglion trigeminal dan dapat teraktivasi secara berkala, memunculkan lesi berulang di sekitar bibir, mukosa mulut, atau kulit perioral. Untuk penyebabnya, agen utama adalah HSV-1 dan HSV-2, namun untuk HSV-2 umumnya pada daerah genital. Untuk faktor pencetusnya, ada stres, demam, trauma jaringan termasuk prosedur gigi, sinar UV, menstruasi atau hormonal, imunosupresi, gangguan tidur, dan juga penyakit sistemik. Untuk cara penularannya, yang pertama yaitu kontak langsung dengan lesi, lalu bisa karena saliva. Untuk penularan tanpa gejala itu bisa terjadi, sehingga resikonya itu tidak hanya saat vesikelnya tampak. Untuk rute penularannya bisa dari kontak fisik, berbagi alat makan, berbagi alat kebersihan mulut, serta aerosol atau percikan saliva saat prosedur dental. Lalu untuk gejalanya, yaitu yang pertama yaitu ada prodromal atau demam, malaise, nyeri tenggorokan, dan limfadenopati servikal. Untuk gambaran klinisnya, ada eritema, ulcerasi multiple, pendarahan gingiva, dan juga eksema herpetikum. Untuk diagnosa kliniknya terdapat pola vesikel erosif yang berkelompok, lalu ada lokasi mukosa keratinasi untuk kasus rekuren, dan ada riwayat prodromal. Soalnya untuk penunjangnya bisa dilakukan PCR swab dan kultur virus serta serologi GG dan IgM. Untuk tata laksana sendiri, yang pertama ada edukasi umum, itu kita bisa menghindari memecahkan vesikel, jaga kebersihan tangan, dan jangan berbagi alat makan. Lalu untuk terapi simptomatiknya sendiri, yaitu kita bisa menggunakan analgesik seperti ibuprofen atau paracetamol, lalu ada hukum antiseptik, dan menjaga cairan cukup, dan diet lunak dan dingin. Untuk antivirus yang digunakan yaitu infeksi primer, kita menggunakan acyclovir dan famciclovir. Lalu untuk yang rekuren kita menggunakan acyclovir, valaciclovir, dan famciclovir. Jadi untuk terapi topikal tambahan sendiri, kita bisa menggunakan krim acyclovir 5%. Untuk different diagnosisnya ada ulcus aftosa recurrent, varicella zoster, pemphigus atau pemphigoid, trauma, candidiasis erythematosa, dan erosi obat. Untuk prognosisnya umumnya self-limited pada imunokompeten dan akan terjadi rekurensi namun bervariasi dari antar individu. Soalnya pencegahan yang bisa kita lakukan di klinik yaitu pertama screening gejala dari anamnesis, lalu menyiapkan sarung tangan, masker, dan pelindung wajah, serta melakukan sterilisasi dan disinfeksi. Human papillomavirus atau HPV adalah virus umum yang menyerang berbagai bagian tubuh, termasuk mulut dan tenggorokan. HPV di mulut mempengaruhi bibir, lidah, pipi, dan tenggorokan. Infeksi ini umumnya tidak berbahaya dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, beberapa galur beresiko tinggi dapat menyebabkan komplikasi, termasuk kanker orofaring. Infeksi HPV di mulut semakin umum, sehingga kewaspadaan dan deteksi dini menjadi sangat penting. Infeksi HPV di mulut seringkali tidak menimbulkan gejala apapun,
Namun, kadang ada beberapa gejala yang muncul. Yang pertama, sakit tenggorokan yang terus-menerus. Yang kedua, suara serak. Yang ketiga, nyeri saat menelan. Yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kelima, bercak putih atau merah di mulut. Yang keenam, sakit telinga. Dan yang ketujuh, pertumbuhan kecil atau kutil di mulut. Gejala-gejala ini juga dapat mengindikasikan kondisi mulut lainnya. Jadi, penting untuk mencari nasihat medis untuk diagnosis yang tepat. Infeksi HPV di mulut menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Cara penularan utamanya meliputi seks oral, berciuman, dan berbagi barang pribadi seperti sikat gigi atau peralatan makan dengan orang yang terinfeksi. Kutil HPV di mulut muncul sebagai pertumbuhan kecil tanpa rasa sakit yang mungkin berwarna putih, merah muda, atau sewarna dengan daging. Kutil ini dapat terbentuk di lidah, bibir, tenggorokan, atau pipi. Beberapa karakteristik kutil HPV di mulut yaitu yang pertama, pertumbuhan kecil seperti kembang kol. Kedua, benjolan berwarna daging putih atau merah muda. Tiga, tidak sakit tapi bisa menyebabkan rasa tidak nyaman saat makan atau minum. Yang terakhir, ditemukan di lidah, gusi, dan bagian dalam pipi atau belakang tenggorokan. Selanjutnya, salah satu virus penyebab penyakit menular adalah HIV. Tahukah teman-teman, pada Juni 2024, 1% penduduk Indonesia terdeteksi terinfeksi HIV loh. Tapi apa sih HIV itu sebenarnya? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang limfosit yang disebut dengan sel T4 atau sel T helper atau CD4 yang berperan penting dalam melawan infeksi. HIV tergolong kelompok retrovirus yang memiliki kemampuan bereplikasi. Penularan HIV dapat terjadi melalui cairan tubuh, misalnya kontak seksual, kontak darah melalui penggunaan jarum suntik berulang kali, dan penularan dari ibu ke anak melalui kehamilan, kelahiran, dan pemberian ASI. Kemudian, penting juga untuk mengetahui bahwa HIV tidak dapat menular melalui berjabat tangan, berpelukan, atau ciuman pipi, berbagi makanan, minuman, atau alat makan, serta gigitan nyamuk. Selanjutnya, HIV dapat dicegah dengan penggunaan kondom, tidak berganti-ganti pasangan, tidak berbagi jarum suntik dan perlengkapan menyuntik lainnya, perawatan HIV bagi ibu hamil positif HIV, mengganti ASI dengan susu formula apabila dimungkinkan. Kemudian, kita juga dapat melakukan tes HIV secara gratis di puskesmas atau rumah sakit secara rutin. Tes rutin juga akan membantu deteksi dini. Selanjutnya adalah varicella zoster virus, di mana virus ini merupakan penyebab utama pada penyakit cacar air atau herpes zoster. Virus ini sangat menular loh dan dapat menyebar melalui kontak fisik secara langsung dengan kulit atau juga bisa melalui udara. Apabila infeksi virus ini sudah sembuh, virus dapat menetap dan juga muncul kembali. Gejala awal infeksi berupa demam, kurang enak badan, dan lesi gelembung pada kulit. Pada rongga mulut, lesi berupa gelembung kecil yang mudah pecah menjadi luka nyeri yang biasanya ditemukan di pipi bagian dalam, langit-langit mulut, lidah, dan tonsil atau biasa disebut amandel. Herpes zoster yang berada di rongga mulut biasanya muncul hanya di satu sisi, yaitu mengikuti jalur saraf wajah atau trigeminal dan sering terasa sangat nyeri. Penanganan virus ini menggunakan obat antivirus dan analgesik sesuai anjuran dokter serta istirahat yang cukup. Apabila ditangani dengan baik, umumnya akan sembuh dalam 1-2 minggu. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan sangat penting dilakukan agar infeksi tidak mudah terjadi, tidak menular, dan tidak menimbulkan komplikasi yang lebih berat. Upaya pencegahan yang pertama yaitu dengan menjaga sistem imun tubuh. Caranya dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, berolahraga rutin, dan mengelola stres. Karena stres memicu penurunan pertahanan tubuh sehingga dapat dengan mudah terinfeksi virus. Cara pencegahan yang kedua adalah dengan selalu menjaga kebersihan mulut, yaitu dengan menerapkan gosok gigi 2 kali sehari pada saat sarapan dan sebelum tidur, menggunakan dental floss, dan berkumur menggunakan obat kumur antiseptik.
Kemudian, lebih baik untuk menghindari kontak dengan penderita maupun orang lain sebagai bentuk proteksi terhadap diri dari virus yang belum diketahui. Caranya, dengan menghindari menggunakan alat makan, minum, atau produk bibir yang sama, terutama pada orang dengan lesi aktif, serta senantiasa menerapkan etika batuk dan bersin. Pencegahan berikutnya adalah pencegahan spesifik, yaitu melalui vaksinasi. Contohnya, vaksin HPV yang terbukti efektif mencegah lesi di rongga mulut maupun kanker orofaring. Kemudian, vaksin varicella dan zoster untuk mencegah cacar air dan herpes zoster. Selain itu, ada juga vaksin hepatitis B untuk mencegah penularan melalui darah. Pencegahan spesifik saat perawatan gigi juga bisa dilakukan dengan menggunakan dental dam untuk mengurangi resiko penularan virus seperti HPV, HSV, maupun HIV. Yang terakhir adalah upaya pencegahan pada pasien dengan risiko tinggi. Pasien dengan risiko tinggi tersebut seperti penderita HIV, pasien kemoterapi, atau pasien transplantasi. Pencegahan dilakukan dengan menggunakan obat antivirus profilaksis misalnya acyclovir untuk mencegah reaktivasi herpes. Selain itu, pasien juga dianjurkan untuk melakukan kontrol rutin ke dokter gigi sehingga lesi di rongga mulut bisa terdeteksi sedini mungkin dan segera ditangani. Jika ada lesi atau ulcer, maka perlu diberikan perawatan suportif agar tidak bertambah parah. Nah, dari penjelasan tadi, dapat diambil kesimpulan, virus masuk melalui air liur, darah, atau kontak langsung. Dapat menetap dan berkembang biak di jaringan rongga mulut. Pada kasus herpes simplex virus, menyebabkan luka lepuh berisi cairan di bibir atau mulut, luka terasa nyeri dan sering kambuh. Pada kasus human papilloma virus, menimbulkan kutil di mulut dan tenggorokan. Beberapa tipe beresiko tinggi dapat menyebabkan kanker orofaring. Pada kasus varicella zoster virus, dapat menyebabkan cacar air dan herpes zoster. Gejalanya berupa ruam, lepuh, dan rasa nyeri di area mulut. Pada kasus human immunodeficiency virus, melemahkan sistem imun tubuh sehingga infeksi rongga mulut menjadi lebih mudah terjadi dan sulit sembuh. Virus juga memiliki peran beragam, ada yang merugikan dan ada yang bermanfaat seperti di bidang kesehatan maupun bioteknologi. Banyak virus berbahaya, namun penyebarannya dapat dicegah. Langkah pencegahannya meliputi menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjalani vaksinasi sesuai anjuran, menetapkan pola hidup sehat. Dengan pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi diri dari infeksi virus dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya bahwa rongga mulut bukan hanya sekedar untuk makan dan berbicara, tetapi juga bisa menjadi cermin kesehatan tubuh kita. Berbagai penyakit yang tadi sudah disebutkan bisa menunjukkan tanda-tandanya melalui mulut kita. Maka dari itu, jangan meremehkan kesehatan rongga mulut karena bisa menjadi sinyal penting bagi kondisi tubuh kita. Terus jaga kebersihan serta kesehatan, dan jika muncul suatu gejala, segera periksakan ke tenaga medis. Terima kasih sudah belajar bersama di Jendela Edukasi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau menurut kamu video ini bermanfaat ya. Bye!